seperti yang jadi materi hari ini dan minggu kemarin tolong disimak untuk kemudian nanti minggu depan kalian presentasikan studi kasus di suatu negara ya. Terserah negaranya mana tapi satu kelas tidak boleh sama. Hari ini kita akan membahas tentang pemrosesan data dan sumber data lain dalam official statistic. Jadi ada dua yang topik yang akan kita bahas yaitu pengolahan data survei yang pertama, kedua sumber data lain dalam official statistic. Ya. Yang pertama akan kita bahas pengolahan data survei. Jadi setelah data terkumpul, data survei memerlukan pemrosesan tambahan sebelum dikumpulkan untuk dianalisis dan digabungkan menjadi hasil statistik. Dan hal yang sama berlaku untuk data administratif yang digunakan untuk tujuan statistik. Bisa tolong dibantu dibacakan? Silakan. Pengolahan data. Pemrosesan mengubah tanggapan survei yang diperoleh selama pengumpulan menjadi bentuk yang sesuai untuk tabulasi dan analisis data. Ini mencangkup semua aktivitas penanganan data otomatis dan manual setelah pengumpulan dan sebelum estimasi. Menurut tahap pengolahan data GSDPM, dibagi subproses yang mengintegrasikan, mengklasifikasikan, memeriksa, membersihkan, dan mengubah data masukan. Fokus dari bagian ini akan memperkenalkan pada pengeditan, pengkodean, imputasi, dan deteksi pencilan. Lanjut. Ilustrasi untuk pengolahan data. Suaranya bisa agak keras sedikit ya, bisa nggak? Tes. Lagi, volumenya 1, 2 lagi kurang lebih. Tes Ibu, kedengaran? Lagi. Tes. Oh ya udah deh. Yang kedua, ilustrasi untuk pengolahan data. Pengumpulan data dengan PAPI. Yang pertama editing coding dan data entry. Tahapan panjang, banyak waktu dan biaya relatif besar. Kalian tahu nggak ini maksudnya apa ini? Ini menjelaskan bahwa proses pengumpulan data dengan PAPI pertama editing coding dan data entry. Nah, pengumpulan data dengan PAPI ini tahapannya panjang, banyak waktu dan biaya relatif besar. Itu maknanya ya. Lanjut. Pengumpulan data dengan CAI. Kurang keras, bisa keras dikit ya? Segini, Bu. Lagi. Segini. Lagi. Tes. Nah, ada. Pengumpulan data dengan CAI. Prosesnya lebih ringkas, responsif, advanced surveyor. Sehingga dia memperpendek proses dibanding dengan PAPI. Lanjut. Lalu tahapan berikutnya adalah mengedit. Pengeditan adalah penerapan pemeriksaan untuk mengidentifikasi entry yang hilang, tidak valid, atau tidak konsisten yang mengarah ke rekaman data yang berpotensi kesalahan. Tujuan pengeditan adalah untuk lebih memahami data untuk memastikan bahwa data akhir lengkap, konsisten, dan valid. Pengeditan dapat berkisar dari pemeriksaan manual sederhana yang dilakukan oleh pewawancara di lapangan atau juru tulis administrasi dalam kasus data administratif hingga verifikasi kompleks yang dilakukan oleh program komputer. Ada 2 tahap utama untuk mengedit. Yang pertama adalah titik pengeditan koleksi, lalu yang kedua adalah pengeditan primer dan sekunder. Oke, lanjut ada 2 ya. Yang pertama, suaranya mohon agak keras lagi ya. Ya, lanjut. Berikutnya adalah point of collection editing. Keras dikit bisa nggak ya?
Pengeditan di lapangan. Halo? Ya, Bu. Nggak kedengeran suaranya tuh. Halo? Halo. Terus, Ya silakan. ya, Bu. Point of collection editing Keras digunakan. sedikit bisa nggak? Lebih keras sedikit. Point of collection editing, ya, Bu, digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh responden atau pewawancara selama Tuh, wawancara. suaranya hilang, itu bisa nggak lebih keras lagi ya? Bu, maaf Bu, itu Hah? suaranya udah kenceng Bu kalau di Mana kita ini semua. ada? Speaker Ibu mungkin Bu, Hah? speakernya. Dari Iya Bu. laptop Nah, Ibu. udah. Ya, lanjut. Point of collection editing digunakan untuk mendeteksi kesalahan yang dilakukan oleh responden atau pewawancara selama wawancara dan untuk mengidentifikasi informasi yang hilang selama pengumpulan untuk mengurangi kebutuhan tindak lanjut. Yang kedua, pengeditan selama pengumpulan jauh lebih mudah diterapkan jika dilakukan secara otomatis melalui metode pengumpulan dengan bantuan komputer. Untuk kuesioner yang diisi sendiri, responden dapat mengedit jawaban mereka sendiri. Di hampir semua survei yang dibantu pewawancara, beberapa pengeditan dilakukan selama wawancara dan pewawancara diinstruksikan dan dilatih untuk meninjau jawaban yang mereka catat di kuesioner segera setelah wawancara selesai, baik setelah meninggalkan tempat tinggal atau setelah menutup telepon. Oke. Next, masih tentang point of collection editing atau pengeditan di lapangan. Lanjut. Pengeditan dapat dilakukan secara otomatis oleh aplikasi perangkat lunak dalam kasus metode pengumpulan dengan bantuan komputer. Untuk kuesioner kertas dengan pengambilan data manual, akan sangat ekonomis menggunakan pengambilan data sebagai peluang untuk menerapkan aturan untuk membersihkan data secara memadai agar tahap pemrosesan selanjutnya lebih efisien. Kemudian pengeditan selama tahap pemrosesan ini terutama adalah pengeditan validitas dan pengeditan konsistensi sederhana. Saat bekerja dengan data administratif, seringkali berguna untuk menyarankan kepada penyedia data penyertaan aturan pengeditan otomatis dalam sistem pengumpulan. Karena hal ini dapat menyebabkan peningkatan dramatis dalam kualitas data administratif. Oke. Bentar ya. Jadi ini yang dibahas pertama ada pengeditan di lapangan. Jadi pengeditan ini dilakukan pada saat kuesioner baik yang secara pakai kertas ataupun yang tidak, itu yang belum sampai ke kantor ya. Jadi biasanya kita petugas itu melakukan wawancara nih, kalau wawancara kemudian dia periksa jawabannya ya. Kan karena yang diwawancara kan tidak 1-2 responden, bisa sehari mungkin bisa 5, jadi mungkin harus biasanya diperiksa ya. Nanti kalian akan merasakannya kalau nanti PKL, tapi PKL-nya harus offline ya. Jadi langsung ke lapangan, baik secara pakai kertas ataupun tidak pakai kertas, itu biasa diperiksa. Nah kadang-kadang ada isian yang tidak konsisten atau bisa juga belum diisi. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau misalnya tidak konsisten, misalnya nih responden umurnya 7 tahun, gitu. Tapi kok pendidikannya S1. Nah, ini yang salah di mana ya, bisa dicek lagi. Dengan cara mengunjungi responden, kan kita bisa cek itu masih ada namanya, itu bisa kita data. Walaupun ada nama di kuesioner, tapi dia tidak akan muncul pada saat pembuatan tabel, tabulasi nggak muncul namanya. Jadi sebenarnya nama yang ada di kuesioner itu hanya untuk membantu si petugas kalau misalnya ada terjadi hal-hal yang kayak itu, misalnya jawabannya tidak konsisten atau ada yang lupa atau apa, sehingga dilakukan pengeditan di lapangan. Maksudnya pengeditan, dia melakukan revisi ya, dengan cara revisi mengunjungi si responden lagi. Ini sangat sering dilakukan ya, sangat sering dilakukan karena yang namanya seorang petugas mungkin bebannya cukup banyak, sehingga ada kadang-kadang saking buru-buru apa ada yang belum ditanyakan dan sebagainya. Ini pengeditan di lapangan. Berikutnya silakan.
Lalu selanjutnya pengeditan primer dan sekunder. Pengeditan paling komprehensif dan rumit biasanya dilakukan setelah pengumpulan data selesai dan materi sampai di kantor. Dalam beberapa sistem statistik, proses ini dilakukan dalam beberapa tahap. Paling sering disebut sebagai pengeditan primer dan sekunder. Pengeditan selama tahap pemrosesan ini terutama adalah pengeditan validitas dan pengeditan konsistensi sederhana. Tahap pertama biasanya dilakukan di kantor wilayah. Segera setelah pengumpulan data, ketika pewawancara dapat menghubungi kembali responden dan menindaklanjuti setelah melakukan pemeriksaan dasar dan mengidentifikasi kesalahan atau ketidakkonsistenan. Aturan pengeditan yang lebih kompleks umumnya disediakan untuk tahap pengeditan terpisah setelah pengambilan data bersama dengan pengeditan validitas, pengeditan konsistensi yang lebih kompleks sering dilakukan bersama dengan pengeditan selektif dan deteksi pencilan. Oke. Lanjut. Ini masih pengeditan yang tadi ini ya. Silakan. Pengeditan utama dan sekunder bagian 2. Untuk kegagalan pengeditan setelah pengumpulan data, prosedur biasanya adalah menandai bidang yang gagal diedit dan kemudian menghubungkan bidang tersebut atau mengecualikan rekaman dari pemrosesan lebih lanjut. Sebagian besar kegagalan pengeditan pada tahap ini ditandai sebagai imputasi. Nilai yang gagal dalam pengeditan harus ditandai dengan kode khusus untuk menunjukkan bahwa nilai yang tidak dapat diterima atau kosong tidak valid telah dilaporkan. Bendera atau tanda ini sangat berguna saat menilai kualitas data survei. Dalam beberapa kasus, catatan atau kuesioner mungkin gagal begitu banyak aturan edit atau sejumlah kecil edit kritis, sehingga menjadi tidak berguna untuk diproses lebih lanjut. Dalam kasus seperti itu, catatan biasanya diperlukan sebagai non-responden, dihapus dari aliran pemrosesan dan penyesuaian bobot non-respon dilakukan. Oke, pengeditan kedua, yang tadi pertama di lapangan. Nah, ini pengeditan kedua kalau sudah masuk ke kantor ya. Nah, itu diperiksa lagi. Jadi tidak langsung dari lapangan taruh di kantor langsung diolah, tidak diedit lagi di kantor. Nah, kadang-kadang juga masih ada ketemu. Nah, ini kalau nggak ada, kalau masih bisa didatangi lagi, syukur. Tapi kalau misalnya nggak bisa didatangi, ya ada beberapa caranya dilakukan imputasi. Ya. Nah, ini kalau terlalu banyak jawaban-jawaban yang diimputasi, ini menunjukkan bahwa kualitas surveinya kurang baik, ya. Nah, nanti imputasi ada bahasanya yang terselit. Silakan lanjut. Selanjutnya ada pengkodean. Pengkodean adalah proses menerapkan nilai numerik ke respons yang diberikan untuk memfasilitasi pemrosesan data. Pengkodean juga dapat dilakukan pada tahap desain survei saat kuesioner disiapkan. Artinya, setiap kemungkinan jawaban diberi nilai numerik yang telah ditentukan sebelum kuesioner diberikan. Ini dilakukan sebagai bagian dari desain kuesioner dan cukup mudah untuk menegakkan dan mengelola pertanyaan tertutup dan untuk pengumpulan data elektronik. Aplikasi dari klasifikasi statistik ke data inti juga disebut sebagai pengkodean. Beberapa pertanyaan memiliki kode kategori respons pada kuesioner atau sumber administratif data. Yang lain diberi kode setelah pengumpulan menggunakan proses otomatis atau yang mungkin menerapkan teknik pembelajaran mesin atau proses manual yang interaktif. Nah, jadi proses berikutnya adalah pengkodean. Nah, biasanya ada proses menerapkan nilai-nilai numerik. Jadi kadang-kadang ada jawaban yang diberi kode 1, 2, 3, nah itu dilihat apakah sudah cocok, sudah pas ya. Ada juga pengkodean kalau jawaban responden itu misalnya pertanyaan terbuka. Misalnya nih contohnya bagaimana dia bekerja di suatu perusahaan, saya bekerja ini, misalnya dia jelasin ditulis lengkap. Nah, kemudian kita bisa lihat di
klasifikasi jabatan Indonesia itu masuk kode nomor berapa, itu bisa juga dilakukan. Banyak sekali misalnya permasalahan-permasalahan yang sudah dibakukan pengkodeannya yang bisa diterapkan pada saat survei itu dilakukan. Lanjut. Deteksi dan perlakuan outlier. Pencilan adalah pengamatan atau subset pengamatan yang tampaknya tidak konsisten dengan sisa kumpulan data. Deteksi pencilan dilakukan oleh menganalisa kumpulan data lengkap dan mengidentifikasi nilai tak terduga atau ekstrim, biasanya dengan mengukur jarak relatifnya dari pusat dari data. Pencilan yang terdeteksi pada tahap pengeditan proses survei dapat ditangani dengan berbagai cara. Dalam sistem pengeditan manual, pencilan potensial diperiksa atau ditindaklanjuti dan diubah jika ternyata kesalahan. Dalam sistem pengeditan otomatis, nilai pengganti untuk pencilan sering kali diperhitungkan. Dalam beberapa kasus, tidak ada perlakuan khusus terhadap pencilan jika diyakini tidak berpengaruh. Oke, lanjut. Berikutnya, silakan. Selanjutnya ada pendekatan berikut dapat digunakan untuk menangani pencilan. Yang pertama yaitu mengubah nilainya, mengubah berat, dan menggunakan estimasi yang kuat. Ahli statistik harus memahami properti dari data yang dikumpulkan, karena terkandung nilai ekstrim yang terkadang nilai ekstrim yang dapat dideteksi sebagai pencilan sebenarnya mewakili kenyataan. Salah satu contohnya adalah sektor di mana terdapat satu perusahaan besar dan banyak perusahaan kecil. Oke, kita udah tahu ya outlier atau pencilan. Jadi outlier atau pencilan adalah ekstrim yang ada dalam pengamatan kita. Nah, karena menimbulkan pertanyaan, ini bener nggak sih, gitu ya. Nah, harus dicek ya bahwa memang pencilan itu layak ada atau tidak. Jadi kita dicek, bisa aja pencilan itu merupakan suatu realitas di lapangan. Contohnya ada suatu kawasan industri misalnya. Justru banyak sekali perusahaan, misalnya perusahaan sedang. Semua rata-rata perusahaan sedang dan perusahaan kecil. Hanya ada satu yang perusahaan besar. Ya, perusahaan besar ini kan jadi pencilan. Tapi apakah harus dibuang? Harus dicek dulu, ya. Makanya kita harus hati-hati pada saat menemukan nilai pencilan. Apakah nilai pencilan itu realitas atau tidak? Nah, kalau misalnya ternyata dia bukan merupakan sesuatu yang realitas dan cukup mengganggu analisis kita, dilakukanlah 3 hal itu, yaitu mengubah nilainya, mengubah berat, menggunakan estimasi yang kuat. Lanjut. Dan secara internal dibuat. Imputasi biasanya dilakukan melalui sistem otomatis yang dirancang dengan cermat, yang menggunakan karakteristik dari seluruh kumpulan data dan data tambahan, jika tersedia, untuk mengusulkan nilai penggantian. Imputasi yang baik memiliki jejak audit untuk tujuan evaluasi. Nilai-nilai yang diperselisihkan harus ditandai, dan metode serta sumber tuduhan harus diidentifikasi dengan jelas. Lanjut. Nilai asli dan nilai yang diperhitungkan dari bidang rekaman harus dipertahankan sehingga derajat dan efek imputasi dapat dievaluasi. Meskipun imputasi dapat meningkatkan kualitas data akhir, kehati-hatian harus diberikan untuk memilih metodologi imputasi yang sesuai. Beberapa metode imputasi tidak mempertahankan hubungan antar variabel atau dapat mendistorsi hubungan yang mendasarinya dalam data. Sementara kumpulan data yang membutuhkan sejumlah besar nilai yang diperhitungkan biasanya merupakan akibat dari kegagalan dalam desain survei. Kemudian kesesuaian metode yang dipilih tergantung pada jenis survei, tujuannya, dan sifat kesalahannya. Nah, tadi kan udah dibahas tuh, misalnya ada nilai yang kosong, bagaimana
Misalnya kayak tadi kayak pencilan gitu ya. Ini gimana nih? Nah itu kita lakukan imputasi kalau gitu. Jadi diperlukan kalau ada data yang misalnya outlier atau tidak ada nilainya, ya kita bisa melakukan imputasi. Tentunya harus hati-hati ya. Jadi semakin banyak kita melakukan imputasi sebenarnya itu makin menunjukkan bahwa kualitas surveinya kurang baik sebenarnya intinya itu. Tapi ini kalau kepepet kita bisa melakukan imputasi tentunya dengan melihat pengalaman survei sebelumnya, sehingga metode yang dipakai dengan melihat pengalaman survei yang sama yang sebelumnya itu bisa tepat ya. Lanjut. Masa depan pemrosesan data modern. Ya, dimulai dari bawah sini. Dari metadata, terus ke questionnaire design system, lalu CAPI, CAWI, dan KAPI. KAPI dulu apa? Jadi di PAPI ini ada scan, DDI, dan data lake. Kemudian di CAWI langsung ke data lake, dan di PAPI juga langsung ke data lake. Terus kemudian ke GL. Oke. Itu kurang lebih bagaimana proses pengolahan data dari suatu survei. Yang kedua, kita akan membahas tentang sumber data lain dalam official statistik. Kemarin kita udah bahas data lain ya, yang bukan metode pengambilan data. Sekarang kita akan memperkenalkan data geospasial dan big data. Ya, sekarang yang pertama yang akan kita bahas adalah data geospasial. Silakan. Pengantar data geospasial. Istilah data geospasial mengacu pada data yang memiliki komponen geografis seperti alamat, kota, atau kode pos. Sekarang sudah diterima bahwa mengintegrasikan informasi statistik dan geospasial dapat memainkan peran kunci dalam menyediakan data untuk proses pengambilan keputusan di tingkat lokal, subnasional, nasional, regional, dan global. Penggunaan data geospasial telah lama dikenal dan telah dilakukan oleh NSO selama bertahun-tahun. Ini dimulai dengan tumbuhnya GIS oleh Kantor Statistik Kanada pada 1980-an dan telah berkembang seiring waktu karena alat dan keterampilan yang ditingkatkan telah memfasilitasi analisis geospasial yang lebih maju. Data semacam itu berpotensi mengungkap wawasan baru dan hubungan data yang tidak akan mungkin terjadi dengan menganalisis data secara terpisah. Ya, GIS, Geography Information System ya. Oke, lanjut. Latar belakang, persimpangan yang tumbuh antara cara komunitas spasial dan komunitas statistik menginformasikan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Lihat gambarnya nih ya. Lanjut. Jenis data geospasial. Yang pertama adalah vektor. Formulir ini menggunakan titik, garis, dan poligon untuk merepresentasikan fitur spasial seperti kota, jalan, dan sungai. Model vektor berguna untuk menyimpan data yang memiliki diskrit batas-batas seperti batas negara, bidang tanah, dan jalan. Yang kedua ada raster. Formulir ini menggunakan sel atau komputer seni menggunakan titik atau pixel. Untuk merepresentasikan fitur spasial, kota adalah sel tunggal, jalan adalah urutan sel linier, dan sungai adalah kumpulan sel yang berdekatan. Model raster berguna untuk menyimpan data yang bervariasi secara terus-menerus, seperti pada foto udara, citra satelit, permukaan konsentrasi kimiawi, atau permukaan evaluasi, seperti gambar di kanan. Oke ya, contohnya bisa dilihat seperti ini. Nah, ini contoh-contoh juga data geospasial yang digunakan dalam official statistiknya. Sudah bisa lihat peta dalam yang namanya geospasial dalam bentuk peta ya. Ini juga berikutnya juga yang ini. Lanjut. Pengantar data geospasial. Perkembangan data geospasial dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan tersebut antara lain GPS, Global Positioning System, mendukung geolokasi terperinci dari teknologi yang relatif mahal pada awalnya. Pemosisian melalui GPS kini tersedia melalui smartphone dan perangkat umum lainnya.
Jaringan seluler mendukung penentu posisi, misalnya ponsel, tanpa memerlukan GPS. RFID, identifikasi frekuensi radio, memudahkan untuk mengidentifikasi barang dan melacaknya saat barang tersebut bergerak melalui ruang dan waktu, misalnya paket dan mobil yang melewati titik tol. Prevalensi perangkat lunak dan database yang mendukung geocoding otomatis, konversi ke koordinat geografis dari kedua alamat jalan dan alamat IP atau internet. Nah, jadi sebenarnya tanpa kita sadari ya, penggunaan geospasial itu sudah kita manfaatkan ya. Misalnya kita mau pergi ke suatu tempat kita nggak tahu arahnya, cukup kita ketik alamat. Nah, langsung lah kalau ada Google Maps ditunjukkan arah-arahnya. Ini penggunaan. Jadi sangat bermanfaat sekali penggunaan geospasial ini buat kehidupan sehari-hari. Mungkin kalau kita lagi mesen, saudara pernah gak? Pernah pasti ya, mesen makanan by Gojek atau GrabFood. Kita bisa melihat posisi drivernya di mana, apakah sudah dekat rumah. Itu sebenarnya pemanfaatan dari geospasial. Ini memang kita baru-baru aja sekarang ya geospasial ini dimanfaatkan di Indonesia. Bukannya ibu merendahkan Indonesia, tidak. Sudah lihat aja di Kanada dari tahun 80-an itu sudah dikenal ya. Pemakaian geospasial yang mula-mulanya dari sebentuk peta berkembang terus-menerus. Nah, tahun 94 waktu itu ibu kebetulan ikut kursus lumayan 4 bulan, jadi khusus. Salah satunya ibu diajari pemanfaatan data geospasial. Tahun 94 itu sudah canggih, di Australia itu ibu. Jadi kalau kita mau melihat keadaan Australia cukup pencet-pencet. Misalnya nih, mau lihat jumlah penduduknya. Terlihat di Melbourne berapa, di mana berapa. Mau lihat kepadatan, pencet, muncul. Mau lihat penghasil misalnya wool, penghasil pertanian, itu cepat sekali. Data dengan cepat kita peroleh. Itu tahun 94, ibu ingat kursus 94 dari September sampai Desember ibu nggak. Nah, karena merupakan barang baru bagi ibu, karena di Indonesia belum ada, ibu sering sekali tuh. Tapi karena mereka mau mempromosikan negaranya, jadi yang hanya bisa di itu Australia aja. Tapi bagus sekali bisa melihat budayanya apa aja. Masya Allah, bagus. Begitu ibu pulang karena setiap hari mainannya pakai data geospasial. Ibu coba, waktu itu kebetulan ibu masih belum ditaruh di STIS ya. Ibu dari tahun 92 sampai 98 itu ditaruh di pusat. Ya. Baru Januari 99 ibu pindah lagi ke STIS. Jadi ibu begitu pulang dari sana, saking senang tiap hari. Ibu coba, belum ada. Di Indonesia belum ada. Artinya apa? Kita ini sangat-sangat ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi. Ya, di Kanada 80-an berkembang cepat, negara maju cepat mengadopsi. Terlambat ya, baru sekarang ini aja lah. Kita bisa, ya itulah, kita harus tertantang harusnya ya. Nah, ini sebagai SDM harus bisa lebih maju ya. Jadi buat saudara-saudara ini nanti kalau lulus ibu pesan aja ya sama kalian semua. Banyak sekali cerita-cerita yang sampai ke kuping ibu langsung mengatakan bahwa sekarang ini lulusan Polstat STIS, kalau istilahnya bahasa gaul pada songong-songong. Iya bu, merasa ilmunya hebat, eksklusif deh mereka. Si bu cuma bilang, ya Allah, segitu sombongnya baru dapat ilmu seicrit-icrit. Gimana kalau dia jalan-jalan ke negara maju? Kasihan deh loh dalam hati ibu. Jangan sombong kalian nanti kalau udah lulus. Apalagi memang udah cerdas, pintar, tetaplah rendah hati. Karena dibandingkan sama negara-negara kita masih tertinggal, jadi jangan sombong ya. Pesan ibu itu aja. Itu pengantar data geospasial ya. Oke, lanjut silakan. Manfaat geospasial silakan.
Geospasial dalam koleksi data. 1. Dasar pembentukan kerangka sampel untuk basis rumah tangga dan perusahaan. 2. SLS di bawah desa yang mengikuti batas setempat, RT, dusun, banjar. BS adalah SLS atau gabungan SLS yang memiliki jumlah muatan homogen. 3. Registrasi fasilitas umum seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, akomodasi, keuangan, pemerintahan, dan tempat ibadah. 4. Pemantauan online kegiatan pengumpulan data, pengecekan, dan perekaman di lapangan. Nah, ini yang manfaat yang kita peroleh dengan adanya geospasial ya. Kita bisa melihat nih batas-batasnya ya. SLS itu satuan lingkungan setempat. Kalau BS itu block sensus bisa lihat tuh. Biasanya kan kalau kita mau petugas mau ke lapangan per blok sensus bisa dicek di sini. Dulu waktu BPS masih belum pakai ini, itu masih pakai kertas, di copy dulu ya, namanya juga zaman jebot ya, masih seperti itu. Sekarang udah canggih. Nah, bisa memanfaatkan teknologi. Lanjut. Manfaat geospasial dalam koleksi data. Yang pertama ada pemutakhiran peta tutupan lahan sebagai dasar kerangka geospasial ST 2023 menggunakan teknik remote sensing dan machine learning untuk identifikasi awal tutupan lahan menggunakan data geospasial dari kementerian atau lembaga seperti rupa bumi, location base, kehutanan, pengambilan sampel lapangan untuk menghasilkan trading. Dan yang keempat, pemutakhiran dilakukan melalui penelusuran wilayah. Oke. Lanjut. Selanjutnya masih pengantar data geospasial, tantangan NSO dalam menggunakan data geospasial. Yang pertama, tantangan utama NSO dalam penggunaan data geospasial adalah untuk merekrut dan mempertahankan staf dengan keterampilan yang diperlukan. Yang kedua, tantangan tambahannya adalah kerjasama dengan otoritas pengetaan yang mengarah pada pembentukan United Nations Global Geospatial Information Management atau UNGGIM, dan ideal untuk NSO adalah memiliki file terspesialisasi kartografi internal atau unit GIS, tapi ini berada di luar jangkauan banyak NSO, terutama di negara berkembang. GIS, Geography Information System ya, memang kita harus bekerja sama nih ya sebagai NSO dengan kartografi itu kan ada lembaga pemetaan kan kalau nggak salah ya di Indonesia tuh yang mempunyai itulah geospasial itu dia sebenarnya sih yang miliki, tapi harusnya ada kerjasama ya. Kadang-kadang di negara berkembang nih masih agak sedikit ego masing-masing institusi ya, tapi ya kelihatannya sih BPS sudah bisa kerjasama, buktinya tuh sudah ada ya data daerah ya, sehingga bisa dipakai sebagai kerangka sampel untuk suatu survei. Oke, berikutnya adalah tentang big data. Silakan. Ya. Sekarang penggunaan big data dalam kaitannya dengan UNFPOS. Prinsip dasar official statistik mendorong penggunaan sumber data baru seperti big data karena mereka menyatakan bahwa official statistik yang memenuhi uji utilitas praktis harus dikumpulkan dan disediakan secara tidak memihak oleh BPS kepada kehormatan hak warga negara atas informasi publik yang disebut sebagai prinsip pertama. Kemudian data untuk tujuan statistik dapat diambil dari semua jenis sumber, baik itu survei statistik atau catatan administrasi. Badan statistik memilih sumber yang berkaitan dengan kualitas, ketepatan waktu, biaya, dan beban responden. Prinsip kelima. Kemudian data individu yang dikumpulkan oleh badan statistik untuk kompilasi statistik, baik yang merujuk pada perorangan atau badan hukum, harus sangat dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk tujuan statistik. Prinsip ke-6. Oke. Jadi memang big data yang bisa dipakai untuk official statistik itu untuk official statistik ya, lain kalau yang lain itu harus mengikuti prinsip-prinsip dari UNFPOS.
Udah jelas tuh ya disebutkan. Lanjut. Apa itu Big Data? Big Data dapat didefinisikan sebagai varian dari definisi yang digunakan oleh Gartner. Big Data adalah sumber data yang umumnya dideskripsikan sebagai volume tinggi, kecepatan, dan variasi data yang menuntut bentuk pemrosesan inovatif yang hemat biaya untuk meningkatkan wawasan dan pengambilan keputusan. Big Data dapat didefinisikan sebagai varian dari definisi yang digunakan oleh UNECE 2013. Data yang sulit dikumpulkan, disimpan, atau diproses dalam sistem konvensional organisasi statistik. Salah satu dari mereka, volume, kecepatan, struktur, atau variasi memerlukan adopsi teknik pemrosesan perangkat lunak statistik baru dan atau infrastruktur TI untuk memungkinkan dibuatnya wawasan yang hemat biaya. Lanjut. Bagaimana Big Data dihasilkan? Big Data dihasilkan dari sensor gathering information, terus sosial media, terus catatan pembelanjaan, terus mobile phone GPS, terus melalui digital satelit, kemudian melalui high volume administrative and transactional records. Lanjut. Bagaimana Big Data dihasilkan? Dunia sedang mengalami revolusi data atau banjir data. Communication, yaitu mobile phone data, sosial media. WWW, yaitu web services, business website, e-commerce website, job advertisement, real estate website. Itu sensor, traffic loop, smart meter, face identification, satellite image. Terus proses generate data, yaitu by blocking transaction, supermarket kasih data, dan financial transaction. Terus code sourcing, yaitu FGI website sama community picture collection. Ya, jadi banyak ya, Big Data bisa dari macam-macam yang kita peroleh. Lanjut. Karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data ada 3, yaitu volume, kecepatan, dan variasi. Manfaat Big Data dibuat secara otomatis, tepat waktu, dan granular. Sumber Big Data bisa dari perangkat seluler, transaksi digital, sensor, dan jaringan sosial. Lanjut. Jenis Big Data. UNECE Classification of Types of Big Data. Yang pertama, social networks. Yang pertama, social networks, human source information. Ada social network seperti Facebook, Twitter, Tumblr, etc., blogs and comments, pictures, Instagram, Flickr, etc., videos, YouTube, etc., internet search, mobile data content, text message, user-generated maps. Yang kedua, traditional business systems, process-mediated data. Data produced by public agencies, medical records, data produced by business, commercial transactions, banking or stock records, e-commerce, credit cards. Yang ketiga, Internet of Things atau machine-generated data. Data from sensors, home automation, weather sensors, traffic sensors, mobile phone location, cars, dan satellite image. Banyak kan? Udah Big Data paham sekarang. Lanjut. Klasifikasi jenis Big Data. Yang pertama, jejaring sosial atau informasi bersumber dari manusia. Yang pertama ada jejaring sosial, Facebook. Bukan begitu cara bacanya, justru ini pentingnya nih kodenya. 11.00 adalah Baik, Bu. 11.00 yaitu jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Tumblr, dan lain-lain. Kemudian 12.00 yaitu blog dan komentar. Kemudian ada 13.00 yaitu dokumen pribadi. 14.00 seperti gambar di Instagram, Flickr, Picasa, dan lain-lain. Kemudian 15.00 yaitu video seperti di YouTube. Kemudian ada 16.00 pencarian di internet, 17.00 konten data seluler seperti pesan teks, kemudian 18.00 yaitu peta buatan pengguna, dan 19.00 berupa email. Yang kedua nih, lanjut. Sistem bisnis tradisional atau data yang dimediasi proses.
21. Data dihasilkan oleh badan publik. 2110. Rekam medis. 22. Data yang dihasilkan oleh bisnis. 2210. Transaksi komersial. 2220. Catatan perbankan atau saham. 2230. E-niaga. Dan 2240. Kartu kredit. Lanjut. Mana nih? Untuk Internet of Things, data yang dihasilkan oleh mesin. 31 adalah kode untuk data dari sensor. 311 adalah kode untuk data sensor tetap. 3111 adalah data otomatisasi rumah. 3112 adalah sensor cuaca atau polusi. 3113 adalah sensor lalu lintas atau webcam. 3114 adalah sensor ilmiah. 3115 adalah video. Gambar keamanan atau pengawasan. 312 untuk sensor seluler atau pelacakan. 3121 untuk lokasi ponsel. 3122 untuk mobil. 3123 untuk citra satelit. 32 untuk data dari sistem komputer. 3210 untuk log dan 3220 untuk log web. Oke. Lanjut. Sumber data lain yang digunakan. Jenis datanya, data pemindai, area potensial digunakan dalam aplikasi statistik, yaitu CPI, harga statistik, dan statistik ekonomi. Untuk jenis data waktu dan posisi panggilan atau SMS ponsel, areanya yaitu statistik pariwisata, populasi, dan migrasi statistik. Untuk jenis data sensor lalu lintas, areanya mengangkut statistik. Untuk jenis data pengukuran energi pintar data, yaitu areanya penduduk, rumah, dan perumahan statistik. Untuk citra satelit, data sensor jarak jauh, areanya pertanian, kehutanan, perikanan, dan statistik lingkungan. Dan yang terakhir jenis data media sosial, areanya yaitu tenaga kerja statistik, populasi, dan migrasi statistik, pendapatan dan konsumsi, serta kesehatan. Lanjut. Harapan official statistik dalam menggunakan big data. Yang pertama ada pengurangan beban respons. Yang kedua, peningkatan ketepatan waktu. Ketiga, rincian lebih rinci. Keempat, akurasi yang ditingkatkan. Kelima, indikator baru. Dan yang terakhir, pengurangan biaya produksi statistik. Lanjut. Big Data, apa saja tantangannya? Laporan tim tugas HLG kepada CES menyebutkan tantangan-tantangan berikut. Yang pertama itu legislatif, yaitu terkait dengan akses dan penggunaan data. Yang kedua itu pribadi, yaitu mengelola kepercayaan publik dan penerimaan penggunaan kembali data pribadi dan hubungannya dengan sumber lain. Yang ketiga itu keuangan, yaitu biaya potensial untuk mencari data versus manfaat. Terus yang keempat itu pengelolaan, misalnya kebijakan dan arahan tentang pengelolaan dan perlindungan data. Kemudian yang kelima itu metodologis, yaitu kualitas data dan kesesuaian metode statistik. Dan teknologi yaitu isu-isu yang berkaitan dengan teknologi informasi. Demikian pula area prioritas dari proyek Big Data HLG, yaitu kemitraan, privasi, metodologi, dan teknologi, keterampilan, dan kualitas. Selanjutnya adalah tantangan metodologis. Yang pertama ada keterwakilannya, kemudian volatilitasnya, tidak ada deret waktu, kemudian standarisasi, dan pemodelannya. Nah, jadi pada saat menggunakan big data ini kita harus catat ya. Apakah dia bisa disebut official statistik karena dia harus mengikuti konsep-konsep dari UNFPOS. Sehingga kita harus cek metodologisnya gimana. Apakah bisa merupakan keterwakilan. Untuk ada datanya berurutan, standarisasinya bagaimana, modelnya gimana. Jadi ini yang menjadi pertanyaan. Statistik kita ambil dari big data maksudnya. Lanjut. Selanjutnya big data tantangan
Chemistry. Statistic Officials Standard and Methodology, Big Data, Partnership Opportunities, Research Institute and Technology Providers, Upstream Processing, IT Infrastructure, Academia and Scientific, Communicate, Analytical Capacity and Modeling. Lanjut. Silakan. Dari awal. Ya, silakan. Mana nih? Apa arti Big Data untuk official statistik? Dari metodologi pengambilan sampel, populasi terbatas, hingga pemodelan statistik tambahan dan pembelajaran mesin. Dari perancang proses pengumpulan data hingga perancang produk statistik. Akreditasi dan sertifikasi dapat menjadi tugas inti. Lanjut, silakan. Inisiatif tentang Big Data untuk official statistik. Yang pertama, UN, terdiri dari UNSC Global Working Group on Big Data, ISS, terdiri dari Big Data Roadmap and Action Plan, ISS Net Big Data, Steering Group Big Data, dan Task Force Big Data. Kenapa ini ada ini jaringan ya? Halo. Aman, Bu. Hah? Aman suaranya, Ibu. Mana nggak kedengeran suaranya yang ISS tadi? Di mana? Oh. Diulang lagi ya, Bu? Iya, yang ISS aja ya. Yang kedua, ISS, terdiri dari Big Data Roadmap and Action Plans. Yang kedua, ISS Net Big Data, Steering Group Big Data, dan Task Force Big Data. Nah, di PBB ada kelompok kerja global yang membahas tentang Big Data untuk official statistik. Ya, silakan lanjut. Tonggak Sejarah UN Big Data. Seminar Jumat 2013 tentang Big Data, Februari 2013. Laporan 2014 ke Statistik Keputusan Komisi 45/110 strip GWG pada Big Data. 2014, First Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistics, Beijing. Seminar Big Data 2015 di Komisi Statistik PBB ke-46. 2015, Second Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistik di Abu Dhabi. Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistik di Dublin. Lalu 2017, keempat, Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistik di Bogota. Acara sampingan 2018, Hari Terbuka Komisi Statistik PBB 2018 dari Kelompok Kerja Global pada tanggal 21 Oktober di Dubai. Selanjutnya, acara sampingan 2019, Komisi Statistik PBB ke-50. Kemudian tahun 2019, kelima, Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistik di Afrika, 2 dan 3 Mei di Kigali. Selanjutnya, Simposium Ilmu Data dan Official Statistik 2019. Acara 3 hari, tanggal 15 sampai 17 Agustus, menjelang konferensi ISI ke-62, 18 sampai 23 Agustus. Lalu acara sampingan 2020, Komisi Statistik PBB ke-51. Selanjutnya, pada tahun 2020, ke-6 Konferensi Internasional Global tentang Big Data untuk Official Statistik secara online 31 Agustus hingga 2 September diselenggarakan oleh Kostat Korea Selatan. Yang terakhir, acara sampingan 2020 di Forum Data Dunia ketiga di Bern, Swiss, 18 sampai 20 Oktober. Oke. Lanjut. Selanjutnya ada kelompok kerja global PBB untuk Big Data. Amanat Keputusan
nomor 45/110 tahun 2014. Yang pertama adalah memberikan visi strategis, yaitu arahan dan koordinasi program global tentang Big Data untuk official statistik. Yang kedua adalah mempromosikan penggunaan praktis dari sumber Big Data untuk official statistik sambil mengembangkan preseden yang ada di Big Data dan mencari solusi untuk yang pertama adalah masalah metodologis, lalu masalah hukum akses ke sumber data, selanjutnya ada masalah privasi, yang keempat adalah masalah keamanan data, dan yang terakhir adalah analisis manfaat biaya. Lanjut, ini lanjutan yang tadi. Selanjutnya, memajukan pelatihan dan berbagi pengalaman. Yang keempat, membantu perkembangan komunikasi dan advokasi penggunaan Big Data untuk aplikasi kebijakan. Yang kelima, bangun kepercayaan publik dalam penggunaan Big Data sektor swasta untuk official statistik, termasuk masalah kerahasiaan dan privasi. Nah, ini struktur organisasinya tadi ya, dari yang kita bahas ini. Nah, lanjut bisa dibaca anggotaannya. Keanggotaan UN Big Data. Ada member states, yaitu Australia, Bangladesh, Brasil, Kamerun, Kanada, China, Kolombia, Denmark, Egypt, Georgia, Germany, India, Indonesia, Ireland, Italia, Meksiko, Maroko, Netherlands, Oman, Pakistan, Philippines, Poland, Republic of Korea, Rwanda, Saudi Arabia, South Africa, Switzerland, United Arab Emirates, United Kingdom, United Republic of Tanzania, United States of America. Untuk organisasinya, African Development Bank, Caribbean Community, United Nations Economic Commission for Africa, United Nations Economic Commission for Europe, United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific, Eurostat, Food and Agriculture Organization of the United Nations, United Nations Global Pulse, International Telecommunity Union, International Monetary Fund, Organization for Economic Cooperation and Development, GCC Stat, United Nations Statistical Institute for Asia and the Pacific, United Nations Statistic Division, Universal Postal Union, dan terakhir World Bank. Oke. Jadi tadi keanggotaannya bisa per negara, bisa juga per organisasi. Lanjut, silakan ini. Tim tugas. Silakan berikutnya. Apakah ada kendala jaringan? Absen berikutnya kalau ada kendala, kalau begitu silakan. Kok masih belum ada ini? PJ bagaimana Pak PJ yang menghandle langsung? Iya Bu. Tim tugas dari UN Big Data. ICE Data Task Team. Developing algorithm and methodologies for measuring freight transportation traffic within harbor, economic trade indicators, CO2 emission, the amount of fishery, and to conduct training for using ICE data in these domains. Big Data and the SDGs, providing concrete examples of the potential use of Big Data for monitoring the indicators associated with the Sustainable Development Goals atau SDGs. Earth Observation Data, investigating the viability of using satellite imagery data to improve official statistics on a wide range of topics spanning agriculture, the environment, business activity, and transport.
Selanjutnya, measuring rural access, improving methodologies and tools for assessing rural access index, facilitating capacity building, and enhancing the quality of estimated indicators. Mobile phone data, developing methodology to get complementary information and quality checks of SDG indicators using mobile phone data. Privacy preserving techniques, global partners working together to explore, develop, and share new methods, techniques, and best practices for working with big data. Scanner data, sharing developments and providing a set of tools and explanatory material which can be used by National Statistical Office from around the world. Training, competencies, and capacity development, providing guidance on developing and establishing a global network of institutions for training and capacity building on big data in official statistics. Oke. Portfolio Big Data ya, penyedia data berkualitas untuk Indonesia maju. Ini kita lihat nih, yang pertama pengelolaan opini publik, sentimen, isu sosial dan influencer sentimen. Ini ekstraksi data media sosial, ekstraksi artikel berita, ekstraksi sosmed, ekstraksi artikel berita, ekstraksi sosmed. Nah ini juga statistik pergerakan manusia nih. Kita bisa lihat dari statistik pariwisata ya. Kerjasama dari BPS sama bisa dilihat nih seperti apa mobilitas orang Indonesia. Ini bisa tolong dibacakan yang ini, silakan. Indikator sosial. Pertama, indeks demokrasi, pengekstrasian informasi dari artikel dan pengkodean otomatis untuk kebutuhan penghitungan indeks demokrasi. Infrastruktur, mengumpulkan statistik infrastruktur menggunakan mesin pencarian tempat. Indeks kebahagiaan, pengekstraksian informasi dari media sosial untuk memperkirakan indeks kebahagiaan. Statistik ketenagakerjaan, mengumpulkan informasi dari situs pencari kerja dan tren perkiraan untuk memperkirakan statistik tenaga kerja. Oke. Ini analisa data spasial yang bisa kita pakai dengan melihat geospasial. Kita bisa lihat nih, banyak sekarang sudah mulai banyak juga kita menganalisis dengan melihat dari geospasial apakah ada hubungannya nih kalau misalnya Jakarta sama sebelahnya Jakarta apa nih Depok, kalau misalnya misalnya penelitiannya gini, apakah jumlah penderita COVID di Jakarta itu sama nggak banyaknya dengan jumlah peserta COVID di Depok. Nah itu kita bisa menganalisis data spasial dengan memperhatikan geografinya. Nah, ini juga melihat peristiwa. Kita analis saat Asian Games atau saat visit Indonesia. Oke, yang terakhir bisa tolong dibacakan terakhir ini. Indah yaitu Hub Data Indonesia. Silakan. Yang terakhir hubungan data Indonesia, Indah. Data sharing Indah platform. Nah, di sini ada lembaganya. Yang pertama itu ada SDI, Dukcapil, UGM, terus ada LKPP, Kemensos, Kemendak. Nah, ini ada portal data yang pertama ini ada PMSE. Di sini ada portal datanya. Salah baca atau gimana nih saya? Nah, di sini ada portal SDI via Kemenkeu. Terus gugus tugas portal e-commerce OSS BKPM. Selanjutnya datanya itu ada data DTKS, data kependudukan, data ekspor-impor, data mobilitas, dan data e-commerce. Sudah? Sudah kita bahas.
Sekarang waktunya untuk kita diskusi bersama. Silakan bagi yang ingin bertanya. Kok diam aja, apa sudah paham kah? Satya ingin bertanya kah? Silakan. Jadi sekarang kan tahu ya big data itu apa aja ya. Tapi dikaitkan dengan kita sebagai insan BPS harus melihat big data itu mengikuti konsep UNPOS nggak. Nah untuk sementara ini yang bisa diterima dimasukkan big data BPS itu yaitu hasil-hasil dari sensus. Kenapa? Karena dia merupakan data dasar. Itu sudah ada data dasar bisa ada gitu ya. Nah untuk data-data yang sektoral itu masih agak susah, kita harus pilih-pilih ya. Jadi walaupun kita bicara big data, it's not easy untuk memasukkan semua data yang dihasilkan oleh BPS ke dalam big data. Nah, tapi bukan berarti ya data yang dimunculkan di big data itu kalau tidak mengikuti UNPOS nggak bagus, jangan salah. Yang mengikuti UNPOS itu adalah data official statistik. Official statistik harus mengikuti konsep UNFI. Tapi data lain itu sangat banyak manfaatnya. Dengan misalnya kita ingin melihat nih berapa sih kemarin jumlah dari angkatan laut yang tenggelam, kasus kapal selam itu ya yang tenggelam di perairan Bali, itu kan dia merupakan data yang akurat walaupun dia tidak mengikuti konsep UNFIOS, metodologinya semua enggak. Tapi data itu kita perlu tahu. Nah inilah kelebihannya big data. Atau bisa juga tadi sudah dijelaskan suatu peristiwa Asian Games, sudah ingin ngecek negara-negara mana sih yang ikut Asian Games, kan tidak harus mengikuti konsep UNFIOS, tapi dia bisa menjadi data yang bisa cepat kita peroleh. Itulah kelebihan big data. Dan di antara data-data big data itu yang bisa dipakai official statistik, yang dimasukkan tentunya yang data-data dasar saja, gitu ya. Karena kalau yang sektoral itu agak susah ya, tetap harus melihat datanya langsung ya. Oke, silakan bagi yang ingin bertanya. Mau diam aja sih ini? Izin Bu, nanya Bu, yang slide 52 Bu. Apa tuh tentang apa? Itu yang apa? Arti dari warna logonya itu apa ya Bu? Yang bedain itu? Itu Indonesia punya dua balok itu. Kenapa Bu? Slide ke 52. Oh iya, kan itu ada sumber datanya ya kalau nggak salah ya, yang ada di kanan. Ini kan? Iya. Iya Bu. Coba dilihat di sini deh. Karena ini juga ya di sumbernya ini bedanya apa? Kenapa berbalok-balok? Kenapa nggak ada baloknya gitu ya? Oh iya, mau nanya lain Bu. Ini nanti saya cari. Itu kan kita sering banget nih kalau seminar atau workshop gitu dijelasin big data. Nah tapi kita nggak tahu konsep awal big data tuh buat pemula kayak kita kayak gimana. Kayak sekarang nih belajar big data saya belum paham secara utuh gitu Bu. Kayak nerima materi doang paham gitu, tapi buat realisasi ini belum paham. Karena ilmu yang kurang atau gimana gitu. Karena belum tahu aja sebenarnya. Karena kan udah tahu big data itu apa. Bisa lewat yang tadi dijelaskan di sini loh. Yang mulai di sini nih. Iya. Jenis-jenis big data itu kan banyak. Kalau di kita gitu Bu, statistik. Apa karena belum cukup kali ya ilmunya di tingkat 1 gitu? Bukan belum cukup. Tadi kan Ibu udah bilang, tidak semua data yang dihasilkan BPS bisa langsung dimasukkan big data. Tapi data-data yang dasar itu bisa. Karena kita harus hati-hati. Mungkin bisa, tapi dia tidak mengikuti yang mengikuti UNFIOS itu mungkin yang itu hanya yang dasar.
Jadi kayak data dari sensus penduduk itu udah masuk di big data, sensus pertanian, kita dia global secara makro bisa, sensus ekonomi. Ya, sekarang sedang akan diusahakan bagaimana data dari sektoral ini juga masuk. Itu tugas para pemikir lah untuk supaya ketersediaan data dalam big data itu cepat. Nah, kita dalam menulis atau menganalisis sesuatu kan tidak melulu harus memakai data dari BPS sebenarnya. Seperti yang tadi Ibu bilang, kita tetap perlu big data. Kita ingin tahu data yang cepat, saudara tinggal buka aja HP, internet, ketik muncul. Nah itu salah satunya bentuk big data. Kalau BPS ya karena kita harus hati-hati dalam menyajikan data yang akan dikonsumsi oleh publik. Ibu rasa jawaban itu gitu kali ya. Jadi memang masih agak terbatas karena kita harus hati-hati, jangan sampai mungkin kita bisa ngecek laju inflasi itu kan secara umum makro bisa, gitu ya. Tapi yang kalau khusus-khusus sektoral mungkin masih belum bisa, ya masih harus dipikirkan. Nah, hebat juga nih kalau si Erza seminar kalau big data saya udah mulai agak ngerti kan. GPS itu termasuk big data juga, banyak sebenarnya itu manfaat dari big data. Yang lain silakan. Bu izin bertanya Bu. Ya silakan. Kamu ulang tahun ya Satya? Hari ini? Kemarin Bu. Kemarin. Selamat ulang tahun yang keberapa? Yang ke-20 Bu. Panjang umur, rezeki ya. Oke, gimana? Mau tanya apa Satya? Mau nanya, kelompok spasial sama kelompok statistik itu maksudnya gimana Ibu? Kelompok spasial, maksudnya gimana? Ibu jadi bingung. Tadi kan ada bahasan di slide berapa ya? Itu ada yang apa sih? Ada bahasan mengenai kelompok spasial dan kelompok statistik. Nah itu saya belum. Di yang mana Ibu jadi bingung? Di ini berapa? Halaman berapa? Bentar Bu saya. Kelompok spasial. Ini udah big data, ini masih spasial. Yang mana? Halaman berapa? Nih. Yang mana? Yang mana Satya? Oh, komunitas Bu, bukan kelompok. Yang mana? Ke-21 Bu. Ini? Iya, persimpangan yang tumbuh antara cara komunitas spasial dan komunitas statistik. Mana? Yang slide 21. Nih. Iya. Itu komunitas spasial sama komunitas statistik itu seperti apa ya Bu? Ya, kalau komunitas spasial ya berarti mereka yang mendalami spasial. Yang concern kalau komunitas statistik ya kita inilah komunitas statistik ini kan. Ya kan? Nah, ini saling saling memberikan masukan mestinya nih ya. Penyimpangan yang tumbuh antara cara komunitas spasial dengan komunitas statistik. Jadi misalnya gini kayak tadi contoh itu loh, mau bikin kartografi gitu kan kita harus bekerja sama dengan kelompok dengan komunitas spasial. Begitu maksudnya harus ada pemberian informasi baik dari kelompok spasial maupun kelompok statistik apa yang diinginkan. Ya misalnya kayak BPS tuh mau bikin kerangka sampel, dia harus memfoto semua kondisi seluruh Indonesia ya harus bekerja sama sih dia yang punya ininya kan, yang punya apa sih bohirnya lah istilahnya yang punya kemampuan untuk memetakan kondisi seluruh Indonesia. Jadi maksudnya ini adalah bentuk seperti apa kerjasamanya ini. Itu Satya, oke? Baik Bu, terima kasih. Yang lain silakan.
Gimana nih kok diem aja? Nah, kalau diem aja ada kemungkinan paham atau nggak ngerti atau ngantuk ya. Masih lama buka puasanya, masih berapa jam lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6 setengah jam lagi. Tapi nggak apa-apa deh. Kalau memang nggak ada yang tanya, Ibu kasih kesempatan kalian untuk istirahat sebentar, tidur sambil menunggu jam 6 kurang 10 ya sekarang buka puasanya. Ya. Tapi jangan lupa minggu depan kalian akan presentasi ya berdasarkan materi pertemuan hari ini dan minggu kemarin. Ya, kalau nggak ada yang tanya lagi, Ibu sudahi dulu pertemuan kita siang ini. Mudah-mudahan bisa banyak membawa manfaat buat kita semua, paling nggak menambah wawasan kita ya. Kamu udah ngerti lah sekarang siapa Erza, Big Data. Kalau orang ngomong Big Data udah nyambung sekarang ya. Ya nggak? Ini udah nggak malu-malu lagi Big Data apa aja kamu udah bisa ngomong lah sekarang. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua dikasih kesehatan, keberkahan, kelancaran dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Fahmi, mana Fahmi? Fahmi lemes Bu. Lemes ya? Iya Bu, lemes Bu. Yang kuat ya, sampai jam 6 kurang 10 ya. Ya, Ibu izin Ibu ya. izin bertanya untuk tugas minggu depan, Bu. Kenapa? Itu berarti tugasnya kelompok ya, Bu, kayak biasa? Iya, kelompok. Terus negaranya harus sama kayak yang kemarin atau boleh beda lagi, Bu? Terserah. Tapi tiap kelompok tidak boleh sama. Oke, Ya. berarti implementasinya ya, Bu, dari materi 8 dan 9. Oke, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ibu lihat dulu ya. Negara maju sama berkembang ya Bu? Kenapa? Nggak ada ketentuan negara maju atau berkembang gitu? Terserah lah. Ibu ingin tahu bagaimana kalian menganalisis kalau negara berkembang seperti apa yang. Oke. Ibu live ya. Sudah nggak ada yang tanya lagi? Iya Bu. Mas, nama tadi saya